Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Di tengah keadaan Indonesia masih pandemi yang keempat, tapi kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah. Siapapun kita mau belajar beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini adalah bebaskan diri saudara dan saya dari rasa takut. Sekali lagi tema firman Tuhan, bebaskan dari rasa takut. Yoel pasal 2 ayat 21. Yoel pasal 2 ayat 21 berbunyi sebagai berikut. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saya ulangi lagi, janganlah takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Arti rasa takut atau ketakutan, adalah emosi sedih yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang, atau sesuatu yang jahat, atau oleh ilusi atau hayalan atau kepalsuan ataupun sejenisnya. Itu artinya takut atau ketakutan. Dari arti ini, saudara dan saya, kita perlu garis bawahi bahwa seringkali takut melanda dan ada dalam kehidupan kita. Takut atau ketakutan dalam hidup kita alami oleh satu hal, yaitu kekhawatiran. Takut atau ketakutan terjadi dalam diri saudara dan saya karena dosa, karena kesalahan. Adam dan Hawa yang diciptakan Allah, ketakutan ketika dia ada di Taman Eden. Dia tinggalkan Taman Eden, dia lari dari Taman Eden, dan karena dosa, karena perbuatan salah kepada Allah, sehingga Adam dan Hawa menjadi takut dan ketakutan. Sehingga Allah bertanya, di manakah engkau? Aku takut, aku ketakutan, sehingga Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Saudara, setiap manusia, saudara dan saya, tentu memiliki perasaan. Ada macam-macam perasaan di dalam hidup kita. Ada senang, ada suka, ada duka. Dan setiap manusia yang hidup di dalam dunia punya perasaan, yaitu seringkali takut atau ketakutan. Dan takut dan ketakutan itu muncul karena khawatir, karena bimbang. Ada macam-macam perasaan, dan perasaan itu tergantung dari keadaan yang sedang saudara dan saya alami. Salah satu perasaan dari hidup kita, sekali lagi saya katakan, rasa takut atau ketakutan yang disebabkan oleh dosa atau kesalahan. Rasa takut atau ketakutan biasa disebut black monster atau raksasa yang besar. Ada dua jenis ketakutan. Ketakutan atau takut yang wajar, yang biasa, dan ada takut yang tidak wajar. Takut atau wajar misalnya begini, kalau saudara sedang jalan-jalan di kebun binatang, atau saudara pergi ke satu tempat, tiba-tiba
di kebun binatang itu singa atau binatang buas itu lepas dari kandangnya. Lepas dari kandangnya dan menghampiri saudara. Akibatnya apa? Saudara akan mengalami rasa takut. Saudara akan mengalami ketakutan. Itu wajar. Tetapi kadang-kadang takut atau ketakutan yang tidak wajar. Misalnya saudara mengalami kekhawatiran. Saudara dapat gaji setiap bulan, saudara usaha setiap bulan, tetapi timbul rasa takut. Waduh, jangan-jangan gaji saya gak cukup nih. Jangan-jangan uang yang saya terima dari perusahaan itu gak cukup. Atau hasil usaha saudara akan cepat habis. Hasil usaha saudara akan cepat habis, hilang, dan lain sebagainya. Atau rasa khawatir, rasa takut yang tidak wajar. Mungkin karena takut ada maling, ada rampok di rumah. Itulah rasa takut atau perasaan takut yang tidak wajar. Itu normal bagi manusia. Ada sebuah ilustrasi atau kesaksian dari seorang ibu. Seorang ibu punya penyakit eksim selama 5 tahun. Eksimnya gak sembuh-sembuh. Dia sudah ke dokter, dia sudah makan obat, tetapi gak sembuh-sembuh. Malah kakinya makin basah dan eksimnya itu makin merajalela. Hal itu menyebabkan ibu ini mengalami ketakutan. Apa yang membuat eksimnya gak sembuh-sembuh? Ibu ini punya suaminya sudah meninggal dan dia punya 4 anak. Setiap hari setelah suaminya meninggal, dia mengalami ketakutan. Jangan-jangan anak saya gak bisa sekolah, jangan-jangan anak saya bodoh, jangan-jangan saya gak bisa kasih makan kepada anak-anak. Setiap hari timbul ketakutan. Setiap hari timbul perasaan takut dalam kehidupannya, bimbang, ragu-ragu akan kehidupannya. Wah, jangan-jangan nanti saya gak bisa makan, gak dapat duit, suami saya sudah meninggal, keadaan mengalami kacau dan lain sebagainya. Perasaan takut yang tidak wajar timbul dalam hatinya. Dalam keadaan seperti itu, eksimnya gak sembuh-sembuh, eksimnya makin sakit. Satu saat ketika dia sudah mengalami sakit, dia datang kepada seorang pendeta. Dan ketika dia datang kepada seorang pendeta, konsultasi sama pendeta. Pendeta mulai korek apa menyebabkan penyakit eksimnya itu gak sembuh-sembuh. Tadinya ibu itu gak mau cerita tentang ketakutan. Tadinya ibu itu gak mau cerita tentang kekhawatiran di dalam hidupnya. Dia diam aja, ditanya sama pendeta, diam aja. Tetapi pendeta itu terus mendesak, terus berkata kepada ibu ini. Dan akhirnya ibu ini menjawab. Dan di dalam jawabannya ibu ini kepada pendeta, dia katakan, Pak, memang saya punya takut, saya khawatir karena suami saya sudah meninggal. Saya takut anak-anak saya gak bisa sekolah. Saya takut anak-anak saya bodoh. Saya takut gak bisa membiayai hidup daripada anak saya. Wah, ketika ibu ini bercerita kepada pendeta itu berkata, dan inilah penyebabnya, penyakit kamu gak sembuh-sembuh. Pendeta itu mulai menyampaikan firman Tuhan, memberitahukan firman Tuhan, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut dan lain sebagainya, disampaikan kepada ibu ini. Setelah lama konsultasi ngobrol, akhirnya ibu ini pulang. Pada waktu dia pulang, di rumah tangganya dia berpikir tentang apa nasihat dari pendeta itu. Apa yang disampaikan oleh pendeta itu? Ibu ini mempraktekkan firman Tuhan. Ibu ini mempraktekkan apa yang dikatakan oleh pendeta. Ketika satu saat dia mengalami ketakutan, ibu ini mulai masuk ke kamarnya. Ibu ini mulai berdoa. Ibu ini mulai berkata dengan iman bahwa saya gak perlu takut, bahwa saya gak perlu bimbang, saya gak perlu ragu. Ketika ibu ini mempraktekkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan dinasehati oleh pendeta itu,
Saudara, akibatnya penyakit eksimnya yang selama 5 tahun gak sembuh-sembuh, tiba-tiba mujizat Allah terjadi, kuasa Allah terjadi. Ibu itu merasa kakinya sudah bebas dari penyakit eksimnya. Penyakit eksimnya mulai kering, dan akhirnya ibu ini mendapatkan kesembuhan. Ketika ibu ini sudah mendapatkan kesembuhan, ibu ini datang kepada pendetanya dan dia berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, penyakit saya sudah sembuh, penyakit eksim saya sudah kering." Pendeta itu mendengar dan pendeta tertawa, dan kemudian pendeta itu berkata, "Ibu, bukan penyakitnya yang sembuh, bukan eksim yang sudah kering, tetapi takutnya, perasaan takutnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena perasaan takut yang sudah disembuhkan, maka penyakit eksim itu juga disembuhkan oleh Tuhan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami sakit, seringkali kita mengalami masalah, seringkali dalam hidup kita mengalami problem-problem yang begitu berat, sehingga dalam problem itu kita mulai bingung, kita mulai khawatir, kita mulai merasa heran, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh, kok kekurangan ekonomi terus-menerus melanda, kok uang saya nggak cukup-cukup setiap bulan dan lain sebagainya. Saudara, bukan karena gaji suami sedikit, bukan karena pendapatan saudara sedikit, bukan karena saudara nggak makan obat, bukan saudara nggak pergi ke dokter, penyakit saudara nggak sembuh-sembuh. Karena perasaan takut itulah dalam hidup saudara. Karena perasaan ketakutan itulah dalam hidup kita. Sehingga perasaan takut dan ketakutan itulah yang membuat saudara menjadi sakit, yang membuat saudara menjadi ragu, yang membuat saudara menjadi bimbang. Akibatnya ketakutan, perasaan takut dan ketakutan menghilangkan adrenalin dalam hidup kita, membuat adrenalin dalam hidup kita, hormon dalam hidup kita bekerja dengan keras, sehingga akibatnya membuat dalam tubuh kita mengalami kerusakan, mengalami hal-hal yang membuat sakit penyakit, membuat kepala pusing, membuat segala-galanya dalam hidup kita, mengakibatkan kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kekurangan, kita mengalami hal-hal yang tidak masuk di akal. Sebab itu firman Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Hari ini kita mendengar firman Tuhan kepada saudara yang berkata, "Janganlah takut, hei tanah." Dalam keadaan apapun, dalam situasi yang sulit sekalipun sekarang ini, sekalipun pandemi 19, sekalipun COVID-19 merajalela melanda hidup saudara, jangan takut, hadapi semua, karena Tuhan berkata, "Jangan takut, hei tanah." Ada satu nasihat, ada satu berita yang membuat saudara akan menjadi kuat, karena dia berkata, ayat ini berkata, "Jangan takut, hei tanah." Siapakah yang dimaksud dengan tanah dalam Alkitab? Siapakah yang dimaksud dengan firman Tuhan, "Jangan takut, hai tanah"? Bukan tanah yang kita injak, bukan tanah yang kita jalani, bukan tanah yang ada di rumah kita, bukan tanah di mana saudara berada, bukan. Tanah itu berbicara adalah saudara dan saya. Tanah itu berbicara adalah manusia, karena Allah menjadikan saudara dan saya dari tanah. Saudara dan saya diciptakan bukan dari besi, saudara diciptakan bukan dari batu, saudara diciptakan oleh Allah, bukan dengan alat-alat yang lain, tetapi setiap manusia diciptakan oleh tanah. Oleh sebab itu firman Tuhan, "Janganlah takut, hei tanah." Cobalah kita belajar firman Tuhan, kita membuang rasa takut, kita membuang perasaan takut, kita membuang perasaan ketakutan di dalam segala hal di dalam hidup ini. Ekonomi sulit, keadaan sulit, lingkungan kita menakutkan, tetapi biarlah kita mau belajar supaya kita jangan takut. Bagaimana caranya?
caranya kita bebas dari rasa takut? Bagaimana caranya kita bebas dari perasaan ketakutan dalam hidup ini? Kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama, bersorak-sorak dan bersuka cita. Perasaan takut atau perasaan ketakutan hilang karena kita bersorak-sorak dan bersuka cita. Saya punya pengalaman, suatu saat saya pulang dari kebaktian tengah malam. Saya setir mobil sendiri pulang dari Jakarta ke Bogor. Keadaan sepi di jalan tol, sepi sekali. Apa yang saya lakukan? Apa saya buat? Saya setel radio, saya setel kaset di mobil, saya kencengin suaranya kenceng-kenceng, dan saya menyanyi dengan sorak-sorak. Dan ketika saya bernyanyi dengan bersorak-sorak dengan radio yang kenceng, maka rasa takut dalam hidup saya hilang. Saya sampai di Bogor dengan selamat. Itulah pengalaman saya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 21, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Perintah Tuhan dan perintah dunia ini berbeda, bertolak belakang. Orang-orang dunia ketika mengalami ketakutan dan ingin membebaskan diri dari rasa takut, dari perasaan takut, orang-orang dunia akan berusaha mencari jalan dan meminta nasihat kepada orang pintar, kepada dukun, kepada orang-orang kaya, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja saudara dan saya di tengah ketakutan dan perasaan takut, kita meminta tolong pada orang tua kita yang kaya, kita minta tolong kepada tetangga kita bisa minta tolong kepada siapa saja, boleh saja. Tetapi pertolongan kita dari mereka itu sementara. Rasa takut yang diberikan kepada mereka membebaskan diri dari rasa takut dari pertolongan manusia biasa, hanya sementara. Tetapi kita punya Tuhan yang berkata, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bergembiralah. Saudara yang dikasih Tuhan, bersorak-sorak atau bersukacita merupakan puji-pujian kepada Allah, kepada Tuhan. Dan puji-pujian dan bersorak-sorai kepada Tuhan adalah senjata rahasia yang sangat berkuasa untuk mengalahkan dan membebaskan diri dari rasa takut atau ketakutan. Cobalah praktekkan ketika saudara di rumah sendirian di tengah malam yang gelap. Mungkin orang berkata, wah rumah kita penuh dengan setan, rumah kita penuh dengan macam-macam. Di tengah keadaan sendirian, di tengah malam yang gelap itu, cobalah menyanyi, cobalah bersorak-sorak, cobalah bersukacita. Karena di samping kita bersorak-sorak, selain itu bersorak-sorak atau bersukacita merupakan suatu sikap dalam hidup kita untuk ngapain? Kita bersyukur kepada Tuhan dan membuat kita tidak memberi kepada setan dan memberi tempat untuk kuasa kegelapan atau setan atau roh-roh ketakutan membuat kita menjadi takut dan ketakutan. Bersorak-sorak dan bersukacita adalah satu hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk kita jalankan. Firman Tuhan berkata, hei orang berkesusahan, dalam Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang selalu susah, orang yang punya perasaan susah, wajahnya gak bersuka cita, wajahnya gak berseri, tapi wajahnya cemberut, menangis, dan timbul ketakutan. Alkitab mengatakan orang yang bersuka cita itu selalu berpesta pora. Saudara yang dikasih Tuhan,
dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita lihat banyak orang bersusah hati, banyak orang yang cemberut apabila ada keluarga yang meninggal karena COVID-19 atau mengalami sakit penyakit karena COVID-19. Biasanya mereka mengalami ketakutan. Mereka timbul perasaan takut, waduh jangan-jangan saya kena ini dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita dalam keadaan sakit COVID-19, jangan bersusah hati. Sampai bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Bersorak-sorak dan bersukacita. Ada seorang pemuda yang berusia 19 tahun. Asal dari desa Wori, Minahasa Utara. Satu saat di dalam kapal, dia naik kapal, dia mengalami musibah. Anak atau pemuda ini hanyut di Samudra Pasifik selama kurang lebih 40 hari. Dia terombang-ambing di tengah gelombang. Dia diombang-ambing oleh ombak yang begitu besar. Dia tidak punya makanan, hanya ada makanan di dalam kapal, hanya makanan di dalam tubuh yang sudah makan, lalu mereka makan. Di dalam kepanikan tersebut, pemuda ini menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di tengah ombak yang membawa dia terombang-ambing. Apa yang dilakukan, apa yang dia buat? Maka dia mencari Tuhan. Di tengah gelombang, di tengah ombak yang dahsyat, dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas. Kami bersyukur di tengah-tengah ombak yang dahsyat. Di dalam keadaan setelah dia berdoa, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah dirinya diombang-ambing oleh ombak, pemuda ini hanya menyanyi. Pemuda ini bersorak-sorak. Pemuda ini bersukacita dengan suara yang keras di tengah laut yang luas, di tengah gelombang yang besar, yang tidak kedengaran siapa-siapa. Tetapi dia menyanyi, dia bersorak-sorak. Pada waktu dia menyanyi, pada waktu dia bersorak-sorak, pada waktu dia berdoa, walaupun datang masalah persoalan, saudara, Allah tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Allah tidak membiarkan anak yang mencari Tuhan dan bersorak-sorak akan tenggelam. Ketika dia sudah bersorak-sorak, ketika dia sudah menyanyi, ketika sudah dia berdoa, pertolongan Allah terjadi kepada pemuda ini. Pertolongan Allah menyelamatkan pemuda itu. Dan akhirnya ada kapal yang melihatnya keadaan anak ini, pemuda ini. Dan kapal itu mengangkat 45 hari, bayangkan. Diombang-ambing oleh ombak. Dia ada di atas laut, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun badannya sudah capek, badannya sudah letih, tapi karena rasa takut yang hilang daripada pemuda ini, akhirnya Tuhan memberikan pertolongan kepada pemuda ini. Saudara, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-27, dan di dalam Keluaran 15 ayat 21 berkata, dan menyanyilah Miriam, pemimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggang yang dilemparkannya ke dalam laut. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan, mereka diserang, mereka diserbu oleh tentara-tentara Mesir supaya mereka kembali, supaya mereka pulang lagi ke Mesir. Tetapi di dalam perjalanannya, pemimpin mereka yang bernama Miriam, seorang perempuan, mengajak bangsa Israel untuk bersorak-sorak, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan ketika bangsa Israel bersama Miriam memimpin mereka,
dan berkata, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Di dalam Kejadian Keluaran 15 kita lihat bagaimana Allah menolong, Allah memperhatikan, Allah memberikan pertolongan kepada orang yang bersuka cita, orang yang mau bersorak-sorak. Sebab itu, di dalam perasaan takut, di dalam perasaan ketakutan, maka belajarlah bersorak-sorak, belajarlah memuji Tuhan, belajarlah menyanyi untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bebas daripada rasa takut dan perasaan takut? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Perasaan takut, ketakutan bisa hilang apabila saudara memuji, apabila saudara bersuka cita, apabila saudara menyanyi buat Tuhan. Ketika saudara dagang, ketika saudara dalam usaha, di dalam keadaan sepi, jangan cemberut terus, jangan manyun terus, tetapi di dalam keadaan demikian bersorak-soraklah, menyanyilah buat Tuhan, dengar kaset dan ikuti suara kaset, nyanyilah, karena begitu kita menyanyi maka mujizat Allah itu akan terjadi. Kalau kita dalam keadaan bimbang, kalau kita dalam keadaan khawatir, kalau kita dalam keadaan takut, biasanya kita menaruh harapan kita kepada orang kaya, kepada orang yang punya kuasa, dan biasanya kita mengandalkan manusia untuk mendapatkan pertolongan. Biasanya ketika saudara takut, perasaan ketakutan melanda hidup kita, jujur sekali lagi kita biasanya mengandalkan manusia. Itu wajar, itu biasa. Tetapi berapa lama pertolongan mereka, berapa lama ketakutan itu akan hilang? Bisakah kita hilang? Alkitab mengatakan, terkutuklah saudara dan saya apabila kita mengandalkan manusia. Terkutuklah apabila saudara mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika perasaan takut, rasa takut melanda hidup saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kutuk yang akan terjadi dalam hidup kita akan hilang dari hidup kita, dan kita bebas. Kita mendapatkan kebebasan dari rasa takut. Sebagai orang yang percaya, kita dianjurkan Tuhan. Sekali Mazmur pasal 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini dampak, ini akibat kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan kekuatan saudara, kalau saudara tidak mengandalkan manusia. Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Siapa yang takut? Siapa yang tidak takut kalau kita berjalan dalam kekelaman? Siapa yang tidak takut kalau kita berjalan dalam kegelapan? Pasti manusia. Namanya manusia. Perasaan takut, perasaan ketakutan akan melanda kepada kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, mengharapkan gembala yang baik yang mengenal saudara dan saya, maka perasaan takut, rasa takut itu akan hilang, karena tongkat dan gadamu itulah yang menyertai saudara. Bukan manusia yang menyertai kita, bukan kekayaan yang menyertai kita, tetapi Tuhan
yang menyertai saudara dan saya. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan. Contohnya Daud dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bangsa Israel mengalami ketakutan ketika orang Filistin, ketika musuh daripada bangsa Israel yang dipimpin oleh seorang yang bernama Goliat. Semua bangsa Israel mengalami ketakutan. Semua bangsa Israel lari melihat Goliat yang tinggi dengan senjata yang lengkap. Goliat mengejek bangsa Israel. Goliat menantang mereka, mana pemimpinmu, mana orang yang bisa melawan aku. Semua mengalami kekhawatiran, semua mengalami ketakutan. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang bernama Daud. Daud bukan seorang tentara. Daud tidak bisa berperang. Tetapi Daud memberitakan ketika singa-singa menerkam domba-dombaku, aku melawan singa-singa itu. Kenapa Daud bisa melawan singa-singa yang besar, yang buas? Karena dia mengandalkan Allah. Dia mengandalkan Tuhan. Sehingga Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena tongkat dan gadamu itulah yang menyertai aku. Demikian Daud ketika menghadapi Goliat yang besar. Engkau datang dengan tombak, engkau datang dengan lembing, engkau datang dengan senjata lengkap, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Mungkin keadaan kita seperti Goliat yang tinggi, yang besar. Mungkin ketakutan kita seperti Goliat yang besar, yang tinggi, yang semua orang takut melihat keadaan. Hari ini firman Tuhan katakan tidak usah takut. Saudara bebas dari rasa takut dan ketakutan apabila kita memandang kepada Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila kita berharap kepada Tuhan. Orang-orang takut dengan COVID-19. Walaupun mungkin banyak anak-anak kita, keluarga kita yang diserang COVID, gak usah takut, gak usah bimbang, andalkan Tuhan. Kita bertindak, disuruh vaksin kita vaksin. Gak usah takut dengan vaksin, gak usah takut dengan suntikan. Vaksin itu mencegah kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita dari vaksin dan kena. Gak usah takut, tetap andalkan Tuhan. Kemudian kita lihat Ayub. Ayub pasal 47 ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu kita Ayub semuanya habis. Orang-orang mengatakan ketakutan kepada Ayub. Tidak, Ayub tidak takut sekali. Ayub tidak bimbang. Dan akhirnya Ayub berkata, aku mendengar kata orang, tetapi aku sekarang merasakan sendiri bahwa Tuhan adalah penolong. Dan akibat Ayub tidak takut, maka berkat Allah 2 porsi dialami oleh Ayub. Dan anak-anak perempuan daripada Ayub lebih cantik daripada anak-anak orang-orang dunia pada saat itu. Daud dan Ayub bisa menjadi teladan bagi saudara dan saya. Daud dan Ayub menjadi teladan untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam rasa takut, dalam perasaan takut.
maka kita harus belajar mengandalkan Tuhan dan hidup fokus kepada Tuhan. Jangan lihat penyakit COVID-19. Jangan melihat ekonomi yang sulit. Jangan melihat keadaan apapun juga. Saya secara pribadi saya tidak takut dengan penyakit yang ada pada diri saya. Saya secara pribadi gak pernah gentar menghadapi keadaan. Saya berserah kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu kaki kiri kanan saya lemes sekali. Dan pada waktu ke dokter mengatakan, kok Bapak lemes banget. Keadaan apapun yang saya hadapi, Alkitab mengatakan jangan takut hai tanah. Belajarlah mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata umur saya sudah cukup, saya siap. Kalau Tuhan mau panggil saya siap. Saya tahu Tuhan adalah penolong saya. Demikian dengan saudara, rasa takut, perasaan ketakutan yang melanda hidup saudara, jangan takut. Alkitab katakan, pandanglah kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, memandanglah kepada Tuhan. Kita tidak akan terkutuk, tetapi kita akan mengalami berkat daripada Tuhan. Mau bebas dari rasa takut atau ketakutan, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan orang yang punya kuasa. Jangan mengandalkan siapa saja dalam hidup kita. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memberikan janji kepada saudara. Yang ketiga adalah mengimani akan janji Tuhan. Mengimani akan janji Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22 berkata demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sekali lagi, demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kalau dalam hidup kita di dunia ini kita mengenal seorang yang berkuasa dan yang mempunyai harta yang banyak, atau orang itu adalah orang kaya, ketika saudara dan saya dekat hidupnya kepada mereka dan mereka berjanji kepada saudara, nggak usah takut kalau kamu lagi bimbang, kalau kamu lagi kekurangan, saya berjanji akan memperhatikan saudara. Saya berjanji saya akan menolong kepada saudara. Dan ketika saudara berada di dalam perasaan segala sesuatu, kita mendengar janji orang yang kaya itu, maka saudara harus percaya, saudara harus mengimani janji orang itu. Dan ketika kita mengimani janji orang itu, maka satu kali kala janji itu akan terpenuhi dan saudara dan saya akan menerima. Apalagi Tuhan kita, Dia berjanji. Demikian pula Yesus adalah perjanjian, Yesus adalah jaminan. Tidak ada manusia yang dapat menjamin hidup saudara dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang menjamin hidup saudara mulus dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Tidak ada seorang anak-anak yang dapat jaminan daripada orang tuanya akan menjadi sukses. Tidak. Walaupun orang tua kita berkata, aku menjamin kamu. Tapi apa yang dijaminkan orang tua kita hanya sementara. Tetapi kita percaya kepada Yesus. Kita mengimani kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Mazmur 18 ayat 21 berkata,
Mazmur 18 ayat 31 berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yesus adalah perisai hidup saudara. Tadi Pak Ludi bicara, saya belum berani ke Bangka. Saya bilang jangan dulu pergi ke Bangka, keadaan situasi seperti ini. Kami BPH juga mau rapat tatap muka pada tanggal 16 September. Saya bertanya kepada Sekum, apakah sudah bebas? Ketua umum berkata jangan dulu rapat secara tatap muka. Semua manusia mengalami ketakutan. Keadaan membuat kita menjadi takut dan berada perasaan takut. Tapi ingat, kita punya Allah pelindung kita, kita punya Allah perisai kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita bersuka cita kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Karena Yesus memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Dia akan menjaga, Dia akan melindungi, Dia akan memberkati, Dia akan mencukupkan apa yang saudara perlukan. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab itu bebaskan diri kita dari rasa takut. Bebaskan diri kita dari rasa ketakutan. Karena Dia Allah, perisai dan pelindung, dan memberikan perlindungan kepada orang yang dekat kepada Dia. Contohnya Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 13, cerita ini sudah tidak asing bagi saudara dan saya. Di musim kelaparan Ishak mau pergi, tapi Ishak taat. Dan di tengah kesusahan Ishak tidak takut, karena dia pegang janji daripada Allah. Kalau dia sudah memberkati bapaknya, aku akan memberkati kamu. Sehingga di dalam ketakutan itulah Ishak tidak menjadi bimbang. Di tengah musim kemarau dia menabur, dia menanam. Dan Kejadian 26 ayat 13, Allah memberkati Ishak dari kaya, makin lama menjadi kaya. Keadaan dunia seperti sekarang ini seperti musim Ishak, musim kemarau, musim paceklik. Ekonomi paceklik, usaha sepi, banyak karyawan yang di PHK, kerja dengan work from home, kerja di rumah, usaha sepi. Jangan takut, taat kepada Allah, mengandalkan Tuhan, bersuka cita. Saya percaya Ishak bersuka cita pada waktu dia menabur. Saya percaya Ishak tidak bersungut-sungut pada waktu dia menabur. Saya percaya Ishak bersuka cita ketika Allah berkata jangan pergi ke Mesir. Ishak taat. Akibatnya apa? Allah memberkati Ishak. Dari kaya makin lama makin menjadi kaya. Sumurnya terus mengeluarkan air. Dia mendapatkan hasil yang begitu besar. Demikian dengan saudara dan saya. Ada 3 hal yang Tuhan berjanji kepada saudara. Dia akan memberkati ekonomi saudara. Dia akan memberikan janji, memberikan kesehatan kepada saudara. Dia berjanji memelihara hidup saudara. Dia berjanji memberikan 3 hal ini kepada saudara dan saya di bidang ekonomi. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya mencuri, tapi aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kelimpahan. Dalam kesehatan di Yeremia 33 ayat yang ke-6, aku akan menyembuhkan engkau dan memberikan kesehatan kepada engkau.
di pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara Tuhan. Ya, ketika Ayub dipelihara Tuhan. 3 janji diberikan kepada saudara: ekonomi, kesehatan, dan pemeliharaan. COVID-19 mulai merata dunia, pandemi, PPKM 3, PPKM 4, dan lain sebagainya. Tapi saudara tidak pernah takut. Bebaskan diri saudara dari rasa takut, karena Dia adalah jaminan. Saya tidak bisa memberi jaminan kepada saudara. Saya tidak bisa memberikan jaminan kepada anak-anak saya. Tapi kita punya Bapa yang namanya Yesus. Dia adalah jaminan yang kekal. Dia adalah jaminan yang teguh. Dia akan memberikan mencukupi ekonomi saudara. Dia akan memberikan kesehatan. Dia akan memelihara hidup saudara. Ya, kalau sakit-sakit flu, sakit-sakit batuk, itu lumrah biasa. Tuhan tidak akan memberikan kesehatan kita lebih daripada kemampuan kita, karena Dia menjamin hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan diberikan kepada kita, diberikan rezeki, diberikan kesehatan bagi saudara dan saya, diberikan pemeliharaan bagi hidup kita. Ini adalah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dalam keadaan dunia seperti ini, pasti semua manusia, termasuk saudara dan saya, mengalami takut dan mengalami ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami takut, termasuk saya. Tidak ada seorang pun yang tidak punya perasaan ketakutan dalam hidupnya. Pasti ada. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, hei anak. Bebaskan diri saudara dari rasa takut. Bagaimana caranya? Caranya bersorak-sorak dan bersuka cita dalam Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, imani janji Tuhan, karena Dia adalah jaminan hidup saudara. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berkata demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita imani janji Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan. Orang berkata, wah, umur sekian gak boleh kebaktian, umur sekian gak boleh beribadah. Jangan dengar omongan orang lain. Jangan takut, karena Allah akan membawa saudara dan saya di dalam kemenangan. Saudara mampu mengalahkan ketakutan. Bebaskan diri saudara dari rasa takut. Tuhan Yesus memberkati saudara.